Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Kak Rini. Oh iya, di hari Jumat yang barokah ini kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa ya? Wah, pasti sangat menarik sekali ya teman-teman. Karena kita di hari Jumat yang berkah ini bisa berbagi sesama dengan teman, dengan saudara kita yang membutuhkan. Oh iya teman-teman, bagaimana nih caranya supaya bisa berbagi kepada sesama? Mungkin teman-teman akan bercerita kesulitan untuk berbagi karena mungkin uangnya tuh tidak ada. Jadi cara saya supaya saya tuh bisa mengumpulkan dana untuk berwakaf, saya membuat kotak seperti ini ya. Jadi nanti diisi setiap harinya selama bulan Ramadan, selama 30 hari itu selama bulan Ramadan kita isi semampu kita ya, 2.000 atau 1.000 gitu ya, kita masukkan di sini. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk cinta berwakaf, cinta berbagi dengan cara seperti ini ya. Beli seperti ini, botol seperti ini, terus diisi uang semampunya, seikhlasnya dari seorang anak yang ingin berbagi ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya senang sekali mengajak teman-teman untuk berbagi kepada sesama? Karena banyak sekali saudara kita yang sebenarnya ingin sekali bisa merayakan Ramadan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Tapi karena keterbatasan dan banyak sekali saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita seikhlasnya ya. Jadi saya mengetahui tentang pentingnya kita bersikap dermawan ini dari buku Berahlak Mulia. Kenapa teman-teman? Karena di buku Dermawan seperti Rasulullah ini saya banyak belajar bagaimana seorang Rasulullah bisa bersikap dermawan kepada sesama. Padahal dia itu susah juga hidupnya. Rasulullah itu sangat susah hidupnya, tapi ia masih mau berbagi pada sesama. Jadi di buku kisah Rasulullah ini saya banyak mempelajari tentang kisah-kisah Rasulullah yang sungguh dermawan. Saya begitu sangat mengagumi beliau. Kenapa? Karena beliau selain memiliki sikap yang jujur dan amanah, beliau juga dermawan kepada sesama. Itu terbukti saat Rasulullah menikahi Khadijah. Saat itu Rasulullah menikahi Khadijah. Kenapa ia bisa menikahi Khadijah? Karena Rasulullah itu jujur, amanah. Amanahnya itu karena beliau itu berdagang teman-teman. Jadi beliau berdagang itu dengan jujur, terus kusyuk, terus minta doanya sama Allah, terus minta berdoa sama Allah, ya Allah tolonglah dagangan hamba dimudahkan, pekerjaan hamba dimudahkan, apapun yang hamba lakukan. Jadi dari kisah Rasulullah yang sangat dermawan kepada orang lain, banyak sekali kisah-kisahnya di dalam buku ini ya. Boleh kita buka tentang dermawan ya. Tentang dermawan seperti Rasulullah, ada di halaman 100. Ya, ini dia. Rasulullah yang dermawan. Jadi, tidak ada yang bisa menandingi kedermawanan Rasulullah, teman-teman. Ya, beliau adalah sosok yang paling dermawan yang pernah ada. Meskipun dalam keadaan susah, beliau masih saja bersikap dermawan. Tidaklah pernah sama sekali Rasulullah SAW berkata, tidak setiap kali beliau dimintai sesuatu. Kata salah seorang sahabat bernama Jabir Ra. Meskipun saat beliau tidak memiliki sesuatu, beliau tidak pernah tidak memberi, apalagi pada saat Ramadan tiba. Wow,
Waktu dulu Rasulullah itu tidak punya apa-apa teman-teman, tapi beliau tetap mau berbagi, tetap bersikap dermawan. Wah, baik sekali ya sikap Rasulullah itu, patut dicontoh. Jadi apalagi memasuki bulan Ramadan itu pahalanya tuh berkali-kali lipat, apalagi nanti di malam Lailatul Qadar teman-teman. Jadi caranya kan kita nggak tahu nih malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di hari apa gitu kan. Jadi kita bisa dengan cara membuat kotak wakaf kayak seperti ini. Setiap hari tuh kita masukin uangnya di sini. Emang niat kita tuh buat botol ini untuk wakaf gitu. Ini hanya contoh aja ya seperti ini. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai sedekah, menyintai wakaf dimulai dengan seperti ini. Jadi kita mengajarkan mereka tuh untuk memulai berbagi kepada sesama dengan wakaf. Bisa cara kita menyampaikan kepada anak-anak bisa dengan berkisah. Contohnya role modelnya itu Rasulullah teman-teman. Yes, Rasulullah itu sangat dermawan teman-teman. Karena saking kedermawanannya beliau akan semakin meningkat apapun itu rezekinya. Kalau kita berbagi dengan ikhlas, pasti Allah akan balikan lagi rezeki yang lebih besar kalau kita ikhlas berbagi pada sesama. Jadi seikhlasnya ya teman-teman, saat kita memasukkan uang ke sini itu seikhlasnya. Jangan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa itu Allah kan pasti tahu hati kita. Apa kita terpaksa atau kita hanya ingin supaya pokoknya harus benar-benar dari hati ya teman-teman ya. Oh ya, saat Ramadan biasanya Jibril, malaikat Jibril itu akan datang menemui Rasulullah, yaitu untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Wah, jadi sangat benar-benar sangat Rasulullah itu patut dicontoh ya teman-teman ya. Rasulullah pernah diberi uang yang sangat banyak, yaitu sebesar 90.000 dirham. Meskipun uang tersebut sangat besar, tapi beliau tidak menyimpannya sendiri teman-teman. Karena ia ingin berbuat baik kepada sesama, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Beliau malah menggelarnya di atas tikar. Nih teman-teman, Rasulullah menggelar uangnya di atas tikar. Ia tidak menyimpannya sendiri ya. Itu yang disebut dengan dermawan, karena beliau selalu ingin berbagi pada sesama. Jadi semampu kita, seikhlas kita ya. Karena uang itu kalau disimpan-simpan terus untuk diri sendiri tidak akan memberikan manfaat ya teman-teman. Apalagi kalau kita sudah meninggal nanti. Karena kalau kita sudah meninggal nanti, harta itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu amal sedekah kita. Jadi itulah yang harus ditingkatkan teman-teman. Ya, jadi Rasulullah itu menyebarkan uangnya di atas tikar itu, dihampar uang-uangnya itu. Terus ketika ia menghamparkan uangnya di atas tikar, beliau tempatkan di luar rumahnya. Dengan begitu orang-orang pun yang lewat dapat melihatnya. Beliau pun memberikan uang tersebut kepada siapapun yang memintanya, hingga akhirnya habislah sudah uang yang beliau miliki. Beliau benar-benar tidak menyisakan sedikit pun dari uang tersebut. Beliau memang ahli sedekah. Beliau adalah sahabat kaum papa. Setiap ada kelebihan harta, beliau selalu menyedekahkannya, hingga akhirnya harta beliau habis. Itulah mengapa terkadang beliau sampai menahan lapar agar orang-orang di sekitarnya bisa makan dengan lahap. Di sisi lain, sebagai Rasul, beliau tidak bisa menerima sedekah dari para sahabat. Rasulullah juga menasihati untuk selalu menyayangi kaum papa atau fakir miskin. Beliau menasihati umatnya untuk selalu bersedekah kepada mereka.